Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nasta'inu ala dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bismillah sabri wa sirri amri wa qadari lisani wa qawli rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa kedua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya Allah. Mari kita mulai kajian manajemen qalbu, manajemen hati. Kita perhatikan kalangan syair Imam Mu'atta'il As-Sakandari sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan umum kitab. Adapun doa yang kita ajarkan dari Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, kemudian para tadi itu Syekh Abdul Jailani, untuk Syekh Imam Mu'atta'il As-Sakandari, untuk guru-guru kita, guru-guru kita, sahabat kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa hidayah maksudi ya Allah. Falaik kami tuju ridwan oleh kami jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru materi Allah Subhanahu wa taala. Sudah dapat semua Bapak Ibu materinya? Ada yang enggak dapat? Ini masih ada lagi. Nah, semua sudah dapat ya? Ya, alhamdulillah. Berarti ini loh, habis ya? Oh, ada lagi? Oh, ada itu. Ibu, jangan sampai nggak dapat. Nanti lupa, nanti ilmu itu mesti dicatat. Alhamdulillah masih ada ya. Oh, itu juga ada di belakang itu sama ibu-ibu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutin kajian manajemen qalbu, manajemen hati, hikmah yang ke-21 ya. Ini hikmah yang ke-1 sama 22 sekarang ya. Karena sedikit-sedikit ya penjelasannya. Jadi digabung hikmahnya. Kemudian kita ulang sedikit hikmah yang lalu, hikmah yang ke-20 ya. Syekh Imam Mu'atta'il As-Sakandari semoga Allah merahmatinya baik-baiknya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam dalam hikmahnya yang ke-20, bagaimana mungkin dapat digambarkan dalam akal dan hati bahwa Allah terhijab oleh sesuatu, padahal Allah lah yang menyata dengan tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah itu maha nyata, Allah itu maha nampak, ya, maha terlihat. Nah, bagi mata hati yang bersih, bagi hati yang bersih. Nah, apa dimaksud dengan Allah itu maha nampak, maha terlihat, ya, kepada hamba-hambanya? Jadi ketika melihat gunung, sering saya katakan, ketika melihat gunung, nah mata zahir melihat gunung, mata hati melihat Allah yang menciptakan gunung. Ya, nah itu dimaksud dengan Allah itu maha nampak, ya, maha nyata dengan tiap-tiap sesuatu. Nah, tapi kalau mata hati kita kotor, ya, banyak maksiat dosa, hati kita terluka, hati kita penuh dengan penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, takabur, sombong. Ketika melihat gunung, pemandangan, mata zahir melihat gunung, itu mata hati nggak bisa melihat itu, menyadari, ya.
istri melihat mata istri zohir, mata zohir istri melihat suami nakal, anak taat. Kalau hatinya kotor, mata hati nggak bisa melihat. Suami nggak taat, anak nggak taat, itu Allah yang menghendaki, Allah yang mentakdirkan. Itu yang dimaksud dengan Allah nyata dengan tiap-tiap sesuatu. Jadi bagaimana caranya ketika mata zohir ini melihat anak nakal, kemudian mata hati bisa merasakan, bisa menyadari bahwa anak nakal itu adalah kehendak Allah, ketentuan Allah, takdir Allah, dan ciptaan Allah. Sebelum alam ini ada, sebelum kita ini ada, yang ada hanya Allah. Itu masa azali, masa dimana segala sesuatunya belum ada, yang ada hanya Allah. Udah, itu Allah sudah menentukan, sudah mentakdirkan bahwa anak kita ini nakal, nggak taat. Betul Pak? Betul Bu? Sudah selesai diciptakan. Ini manajemen hatinya agar kita nggak stres ketika anak itu belum mau sholat. Ini manajemen hatinya agar kita nggak menderita, nggak sakit hati ketika suami lincah lagi. Senyum ibu itu. Ya, Ustaz, stres lah Ustaz. Ibu curhat. Kenapa Bu? Semua bunuh diri aja, saya udah nggak sanggup Ustaz. Karena mata zohir dia hanya melihat suaminya nakal, anaknya nakal, tapi mata hatinya nggak bisa menyadari, ya, memahami bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi di alam ini, di dunia ini kehendak Allah, betul. Nggak ada kehendak yang lain, dan ketentuan Allah betul, dan takdir Allah betul, dan ciptaan Allah betul, dan maunya Allah betul. Mana mungkin maunya setan? Semuanya maunya Allah. Nah, itu adalah hikmah yang ke-20. Jadi coba bersihkan hati dengan apa? Dengan banyak bertobat, ya, banyak berzikir, ya, banyak sholawat, banyak melakukan ketaatan-ketaatan, baca Quran, berbuat kebaikan, sedekah. Semakin bersih hati, semakin tajam dia mata hati itu melihat kehendak Allah, perbuatan Allah, ciptaan Allah, ketentuan Allah. Masya Allah, jauh lebih bisa bersabar dan tenang hati ketika kita mendapatkan musibah dan cobaan. Tapi kalau hati kita kotor, ya, banyak buat maksiat dan dosa, terhijab hati itu, kotor hati itu. Ketika banyak buat maksiat dan dosa, muncullah penyakit-penyakit hati seperti iri, sombong, takabur, merasa hebat, merasa mulia, merasa suci, merasa pantas masuk surga, kayak dia yang punya surga. Wallahu a'lam. Hikmah yang ke-20. Sekarang kita buka hikmah 21 semuanya. Nah, ini bagi yang belum dapat hikmah yang kemarin, nanti bisa diambil dari sini ya, hikmah yang ke-20. Makanya Allah kan bilang dalam Al-Quran, Pak, Allah bilang dalam Al-Quran, apa kata Allah? Bukan mata zohir ini yang buta, ada kan? Tapi mata Bu, mata hati. Makanya hati-hati dengan hati. mata hati, mata hati ini yang buta, di sebelah kiri, di sebelah kiri hati. Hati letaknya di sini, ada sebelah kiri. Dia nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, hanya bisa dirasakan. Hati, ya, bahasa Arabnya kolbun sifatnya bolak-balik, kadang baik, kadang buruk. Makanya Nabi minta sabit kolbi ala dini, tetapkan hatiku dalam ketaatan. Kadang maksiat, kadang taat, betul. Kadang iri, kadang dengki, kadang baik. Itulah hati itu. Makanya Bu, kita mati-matian menjaga hati ini, jangan sampai terkotori. Ya, hati itu kotor yang masuk ke dalamnya, bukan yang keluar. Ketika mulut menggibah, bercakap yang tidak baik, hati kotor. Ketika telinga mendengar yang tidak baik,
hancur, betul Bu? Iya kan? Jangan. Ya, harus lebih mati-matian menjaga hati ini. Dengan apa Bu? Oh Bu, dengan apa menjaga hati? Dengan Bu? Dengan zikir, dengan banyak istighfar, mohon ampun. Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Terus jaga hati ini. Ketika buat maksiat dan dosa langsung istighfar, mohon ampun, ya kan? Terus bersihkan hati, buat maksiat tobat, buat maksiat tobat, buat maksiat tobat. Nanti Allah arahkan hati kita sehingga kita nggak buat maksiat lagi. Ya. Di sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa itu adalah dia bertobat, langsung mohon ampun kepada Allah. Baik, iman ke-21. Tengok Bu semuanya Bu, Pak. Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam Kalam Hikmahnya, bagaimana mungkin dapat digambarkan dalam akal dan hati bahwa Allah terhijab oleh sesuatu. Adalah Allah lah yang nyata bagi tiap-tiap sesuatu. Situ Allah lah yang nyata dengan tiap-tiap, tapi di sini dengan bagi tiap-tiap sesuatu. Penjelasannya Allah itu tersembunyi, tidak ada yang mengenalnya karena belum ada sesuatu. Yang mengenal Allah hanya dirinya. Karena siapa yang mengenal Allah? Karena Allah saja yang ada. Allah menghendaki supaya dia dikenal, maka dijadikanlah segala sesuatu. Maka dengan dijadikannya segala sesuatu itu orang pun mengenalnya. Maka tugas segala sesuatu ini yaitu makhluk adalah mengenal Allah. Sehingga dalam ilmu tauhid dikatakan awaludin ma'rifatullah. Awal dari agama adalah mengenal Allah. Awal tugas kita adalah beribadah. Bagaimana mungkin kita beribadah menyembah yang tak kita kenal? Betul. Makanya kenali Allah. Bagaimana mengenal Allah? Dengan ciptaannya. Ya. Dengan mengenal diri kita akan bisa mengenal Allah. Cuma dengan mengenal diri kita, nah, dari mana kita diciptakan, kemana kita akan kembali, dari apa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan. Kita bisa hidup karena dihidupkan, kita bisa gerak karena digerakkan, betul. Kita bisa pintar karena diberikan ilmu. Ya, itu mengenal diri. Nggak mungkin kita jadi dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Coba renungkan muhasabah seperti itu, sehingga kita akan mengenal Tuhan, mengenal Allah, mentadaburi ayat-ayat Quran, ya kan? Melihat ciptaan Allah, kita akan bisa mengenal Allah. Mempelajari inilah mempelajari hati kita, berikan ilmu, kita akan bisa mengenal Allah. Nah, kita sholat tunduk nungging kita nggak tahu siapa yang kita sembah. Makanya bukan semakin dekat kepada Allah, maka akan semakin jauh dari Allah. Betul, karena dia sholat nggak pakai ilmu. Ya. Kemudian berikutnya Imam Ghazali sallallahu alaihi wasallam berkata, bagaimana engkau beribadah kepada Allah yang engkau tidak kenal? Maka kenalilah Allah terlebih dahulu. Kemudian yang menyatakan bagi tiap-tiap sesuatu adalah Allah, karena dijadikan Allah segala sesuatu itu, dijadikan Allah sesuatu yang nyata, maka mana mungkin sesuatu itu menghijab Allah. Sedangkan sesuatu itu adalah dinyatakan dan diciptakan oleh Allah. Makhluk Allah yang menciptakan. Mana mungkin makhluk menghijab hati kita dari melihat maksudnya merasakan, menyadari bahwa makhluk itu adalah ciptaan Allah. Itu mana mungkin? Gunung itu ciptaan Allah. Ya, Allah yang menciptakan. Mana mungkin gunung itu lebih nyata daripada Allah yang menciptakan? Itu mustahil. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat gunung, nah mata hati kita menyadari, merasakan bahwa gunung itu adalah ciptaan Allah. Bukan Allah di gunung, bukan Allah di makhluk, bukan. Jangan salah. Ya. Jadi Allah maha nyata dari makhluk. Allah maha nampak dari pemandangan gunung dan sebagainya.
Artinya ketika melihat pemandangan mata zohir, mata hati, lagi-lagi mata hati, menyadari, memahami, ya, bahwa gunung, makhluk, anak yang belum taat, nah, itu semuanya adalah ciptaan Allah, kehendak Allah, perbuatan Allah pada hakikatnya. Semua yang terjadi adalah perbuatan Allah pada hakikat. Kemudian berikutnya, kekuatan manusia tidak diberikan Allah untuk memahami zat Allah, sehingga untuk mengenal Allah kita diperkenalkan untuk mengenal sifat-sifat Allah. Nah, kenali Allah dengan sifat-sifatnya juga, karena hal ini yang bisa terjangkau oleh akal manusia. Karena ini yang diberikan kekuatan oleh Allah kepada manusia. Mana bisa kita melebihi daripada kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu kita mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah, mengenal Allah dengan ciptaan-ciptaan Allah, mengenal Allah dengan mentadaburi Al-Quran, isi Al-Quran, mengenal Allah dengan ciptaan-ciptaannya. Ini kata lima, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Siapa yang menyatakan itu sifat-sifat Allah? Tentu Allah juga. Sebagai contoh, kalau kekurangan kepada manusia belum tentu kekurangan kepada Allah. Kalau manusia tidak berakal adalah kekurangan, tapi apakah Allah berakal? Jawabnya tidak. Karena Allah tidak pernah mengatakan sifatnya berakal. Karena akal buat manusia adalah alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Allah mendapatkan atau mengetahui ilmu pengetahuan tidak pakai alat, maka Allah tidak berkekurangan. Kalau kita pakai alat, apa alat kita untuk mendapatkan ilmu? Akal. Nah, kalau Allah tidak. Kemudian bagi hamba yang soleh, yang sudah dekat dan mengenal Allah, maka apa saja yang mereka lihat, mata hati mereka melihat Allah, dan mereka pun bertasbih mensucikan Allah sebagaimana langit, bumi dan seluruh isinya. Ketika melihat anak yang belum taat, mata hati melihat Allah. Maksudnya mata hati menyadari, mata hati memahami, ya, bahwa anak belum taat, suami belum mau sholat, itu semuanya kehendak Allah. Syaitan menjauh, nafsu jinak, sehingga kita bisa bersabar. Kalau nggak manajemen hati kita seperti itu, yakinlah stres kita. Kenapa stres? Setan mendekat, nafsu liar menggoda, ya, makanya perlu menata hati kita. Ya Bu, oh Bu, paham kan Bu? Dizolimi, disakiti, mata zohir melihat orang yang menzolimi, ini mata zohir. Mata hati melihat dia menyakiti, itu kehendak Allah, atas izin Allah, ketentuan Allah, takdir Allah. Itu maksud begal itu ya? Maksud begal juga ya? Gimana? Maksud begal juga. Iya, pintar Pak Haji, termasuk begal. Kehendak Allah juga. Itu kehendak Allah. Begal. Pak Haji taruhnya ke begal. Ya betul itu, di begal ya. Makanya saya juga bawa istri saya supaya nggak dibegal. Salah satu tujuan saya, di samping saya juga mendidik istri saya kan, jangan Ustaz nih pinternya nyeramain orang, bininya nggak diseramain, istrinya nggak dididik agama, makanya saya bawa. Dan ya saya juga supaya nggak dibegal juga, kan kalau berdua kan agak-agak segan kan begal. Ya, itu ikhtiar ya, usaha. Jangan kita pasrah, nggak boleh. Ya, nah, ikhtiar itu bukan untuk menghasilkan apa yang kita kehendaki, karena hasil adalah wilayah Allah, betul. Kita ikhtiar itu perintah Allah, betul. Nah, agar apa? Agar menjadi ladang amal, ya. Jadi jangan kita usaha itu niat kita untuk menghasilkan apa yang kita inginkan. Bapak, Bu, Ibu kenapa kerja? Oh, saya ingin dapat duit. Salah. Bapak kenapa kerja, Pak Haji?
saya ingin mendapat gaji, salah. Ketika nanti kerja nggak dapat gaji, stres, betul kan? Ini manajemen hatinya. Sadarkan dalam hati, ketika kerja itu kita ikhtiar usaha, perintah menjalankan perintah Allah, paham Bu? Menjalankan perintah Allah, ya, karena Allah suruh berusaha. Udah, ketika kita nggak mendapat gaji dan duit, kita nggak stres. Kenapa? Karena niat kita sudah benar. Adapun hasil itu Allah yang menentukan, Allah yang kasih, Allah yang beri. Kalau nggak ada gaji demo lagi. Hah? Kalau nggak ada gaji demo. Kalau nggak gaji demo. Oke, baik. Sampai mana Bu? Sampai mana Bu? Sebagai contoh. Hah? Lembaran berikutnya, halaman 2. Oh, pintar. Saya mau baca ibu aja, kira-kira ibu. Enggak bercanda ya Bu ya. Halaman 2. Firman Allah, Quran surah Isra ayat 44. Nah, ini dalil dari ya penjelasan sebelumnya tadi ya. Al-Isra ayat 44. Langit yang 7 lapis, bumi dan apa yang di dalamnya bertasbih memuji dan menyatakan kebesaran kepada Allah, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih memuji Allah, tapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguhnya Allah Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Jadi penjelasannya di awal sebelumnya, bagi hamba yang soleh yang sudah dekat dan mengenal Allah, maka apa saja yang mereka lihat, mata hati mereka melihat Allah, dan mereka pun bertasbih mensucikan Allah. Sebagaimana langit, bumi dan seluruh isinya. Langit, bumi, seluruh isinya itu bertasbih memuji Allah. Mana dalilnya? Quran surah Al-Isra ayat 44. Ya, tumbuh-tumbuhan bertasbih. Masa kita nggak mau bertasbih? Ya kan? Hewan bertasbih. Masa kita nggak mau bertasbih? Semuanya bertasbih memuji kepada Allah. Gimana tasbihnya Ustaz? Nggak tahu lah Ustaz. Ya. Kemudian berikutnya Syekh Ibrahim bin Adham sallallahu alaihi dan beliau berkata, ada 6 jalan untuk mencapai tingkatan orang soleh. Yaitu yang pertama, tutuplah pintu kesenangan dan bukalah pintu kesengsaraan. Kedua, tutuplah pintu kesombongan dan bukalah pintu kerendahan. Ketiga, tutuplah pintu bersantai dan bukalah pintu berjualan. Yang keempat, tutuplah pintu tidur dan bukalah pintu bangun malam. Yang kelima, tutuplah pintu kekayaan dan bukalah pintu kemiskinan. Yang keenam, tutuplah pintu keharapan dan bukalah pintu persiapan kematian. Kemudian berikutnya Syekh Khair Al-Akhtar semoga Allah merahmati dan meridainya berkata, seorang tidak akan mencapai kemuliaan kecuali dengan rajin beribadah, berakhlak mulia, melaksanakan kewajiban-kewajiban dan bergaul dengan orang-orang soleh. Kemudian berikutnya, dan untuk menjadi orang yang soleh, seorang hamba harus memerangi hawa nafsu dan syahwat dengan lapar dan haus. Kemudian berikutnya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi semoga Allah merahmati dan meridainya berkata, barang siapa yang banyak kenyangnya maka banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya maka besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya maka banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya maka keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya maka dia tenggelam dalam berbagai bahaya dunia dan perhiasannya. Baik, yang terakhir, makhluk ini seluruhnya tempat nampaknya sifat Allah yang ke-20. Bila kita melihat orang yang mulia, hendaknya kita tahu Allah yang memuliakan orang itu. Jadi mata hati melihat dia mulia karena Allah yang memuliakan. Jika kita melihat orang yang hina, mata hati melihat Allah yang menghendaki dan menghinakannya, sehingga ia menjadi hina. Bila kita melihat orang yang hidup dan mati, mata hati melihat Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tengok itu, ya kan? Allah nyata, Allah nampak dalam tiap-tiap sesuatu. Ketika suami nggak taat, sekali lagi, ini kata Imam Ibnu Athaillah, mata zahir melihat suami nggak taat, istri nggak taat. Mata hati menyadari, mata hati melihat Allah, maksudnya mata hati menyadari, mata hati memahami Allah yang menghendaki suami enggak taat, Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan. Lantas apakah pasrah begitu aja? Kan sudah takdir Allah. Oh tidak, Allah menyuruh kita supaya ikhtiar. Macam mana caranya? Ibu sebagai istri nasihati, bang, abang kan sudah berumur bang,
Kapan lagi ibadah bang? Sholat bang? Itu salah satu bentuk ikhtiar, usaha. Nggak boleh kita pasrah aja. Kan udah ketentuan Allah. Allah maunya gitu. Oh tidak begitu. Paham bu? Paham bu? Ini mana maksudnya? Yang ini. Maksudnya mana? Terangan ini. Gimana? Oke. Ya kita dulu ya. Kita balik lagi tadi ke awal. Hikmah yang ke-21 tadi, bagaimana mungkin dapat digambarkan dalam akal dan hati bahwa Allah tidak pada sesuatu dan Allah yang akan bagi-bagi sesuatu. Ya, jadi sebelum kita masuk hikmah yang ke-22, ya ada pertanyaan dari Pak Haji, maksud dari Syekh Ibrahim bin Adham. Itu Pak Haji ya. Ya. Coba lihat semuanya Bu, halaman 2, ini ada pertanyaan dari Pak Haji, maksud dari perkataan Syekh Ibrahim bin Adham. Jawab Bu. Sebelum kita masuk hikmah yang ke-21, 22. Syekh Ibrahim bin Adham berkata, ada 6 jalan untuk mencapai tingkatan orang-orang soleh, orang-orang taat, wali-wali Allah. Yang pertama, tutuplah pintu kesenangan dan bukanlah pintu kesengsaraan. Maksudnya, bukan kita ibadah saja, nggak kerja, bukan kita disuruh menderita, bukan kita disuruh bermalas-malasan, bukan. Tutuplah pintu kesenangan dan bukanlah pintu kesengsaraan. Artinya banyak ketaatan kepada Allah. Orientasinya lebih ke akhirat ketimbang dunia. Banyak tahajud, banyak puasa. Ya. Jangan umbar syahwat nafsu, kekang hawa nafsu. Jangan cinta dunia, jangan tamak rakus sama harta. Itu yang dimaksud dengan tutup pintu kesenangan dan buka pintu kesengsaraan. Yang kedua, tutuplah pintu kesombongan dan bukalah pintu kerendahan. Ini tahu kan? Jangan sombong, jangan merasa mulia, jangan merasa hebat. Kita bisa ibadah karena Allah yang menghendaki, karena bantuan pertolongan Allah. Betul? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak daya dan upaya kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bu, kita kalau nggak dibantu, nggak ditolong, kita nggak sampai kemari. Betul Pak Haji? Pak Haji betul kan? Karena kita dibantu lah, kita ditolong, kita dituntun, kita digerakkan hati kita. Lagi maka jangan sombong, jangan merasa hebat. Ya. Kalau kita lupa macam mana? Hah? Misalnya gini, kita kan mau bekerja. Kita lupa mengucapkan bismillah. Apakah kita sombong? Kita mau bekerja, kita lupa mengucapkan bismillah. Yang lupa itu dimaafkan. Enggak sombong kan? Enggak lah. Ketika ingat, langsunglah katakan bismillah. Kenapa kita ucapkan bismillah? Untuk menyadarkan hati bahwa kita bisa bekerja karena bantuan pertolongan dari Allah. Kenapa kita bilang bismillah, mengucapkan bismillah itu perintah Allah, perintah Nabi. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, maka tidak ada keberkahan dalam bekerja itu. Masak bismillah, makan bismillah, naik kereta bismillah, mau bekerja bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ikutkan, kita kaitkan Allah dalam pekerjaan itu, maka akan ada keberkahan di situ. Kalau nanti setan yang nuntun, nafsu yang nuntun, udah. Makanya banyak orang makan tapi nggak kenyang. Kenapa? Dia makan sama setan, dia nggak baca bismillah. Baik, yang ketiga kan Pak Haji? Ya. Bukalah pintu bersantai dan bukalah pintu perjuangan. Tutuplah pintu bersantai dan bukalah pintu perjuangan. Jangan banyak tidur, ya. Perbanyak tahajud, ya. Berbanyak baca Quran, ya. Jangan banyak ngomong, jangan banyak cakap, berbanyak zikir. Tutuplah pintu bersantai. Yang keempat, tutuplah pintu tidur dan bukalah pintu bangun malam. Ini banyak tahajud, jangan banyak tidur. Orang yang banyak tidur, hatinya mati. Yang kelima, tutuplah pintu kekayaan dan bukalah pintu kemiskinan. Bukan berarti nggak boleh kaya. Agama mengajarkan kita kaya. Gimana kalau kita nggak kaya? Gimana kita mau naik haji kalau kita nggak punya uang? Betul? Artinya harta kita itu kita gunakan di jalan Allah, bukan kita tumpuk-tumpukkan. Ya sedekah. Kita sedekahkan.
Tutuplah pintu kekayaan dan bukalah pintu kemiskinan. Makanya kalimat ini jangan hanya dipahami zohirnya semata, apa adanya, paham? Kalau kita pahami apa adanya, kalau kita nggak pakai guru, ya bisa stres, bisa salah mengamalkan. Makanya agama mengajarkan orang yang belajar agama tanpa guru maka setan gurunya, betul? Sesat. Nah, guru saya banyak yang di Jawa Timur, Madura, pesantren. Nah, kemudian yang di sini juga ada pada meninggal. Almarhum Dr. Lahmudin, almarhum Ustaz Mas'ud, almarhum Hafiz Yazid. Banyak. Semoga Allah merahmati dan meridhai mereka. Itu guru-guru manajemen hati, guru-guru tasawuf, guru-guru tauhid, guru-guru fikih, guru-guru tafsir. Yang sekarang Ustaz Nasir LC MA, itu guru tafsir, itu guru fikih, itu guru hadis. Makanya pakai guru. Ustaz Tri. Pak Haji murid. Bercanda aja. Pak Haji guru juga. Udah, terus yang mana pun sekarang? Satu lagi. Tutuplah pintu harapan dan bukalah pintu persiapan kematian. Tengok, banyak ingat mati. Orang yang banyak ingat mati, hatinya hidup, hatinya bersih. Saya, ya Allah, Masya Allah, sama istri saya melihat saudara saya, kakak itu, ya Allah, Masya Allah, itu ususnya itu keluar, ya. Jadi ditampung pakai plastik. Maaf ya Bu ya, beolnya itu, Allah, ini manajemen hatinya. Kan kita nggak buat dosa, nggak buat maksiat, kan kita banyak bersyukur. Ya Allah, aku buang air normal selalu. Saya ingat itu kakak saya itu, ya. Jadi ketika saya ingat membuat maksiat, saya membuat dosa, hati saya ingat menyadari, ya, memahami kakak saya seperti itu. Jadi nggak jadi buat dosa. Ketika makan pakai tempe, pakai tahu, mau nggak selera, hati saya menyadari kakak saya seperti itu. Kepayahan makan, jadi lahap makan, jadi semangat makan. Nah, ini perlu. Ya. Jadi jangan rezeki itu jangan semata-mata uang, betul. Ada rezeki dunia, ada rezeki akhirat, betul. Rezeki akhirat ini kita bisa taat, bisa ibadah. Kakak saya itu berbaring aja dia di kamar, ya. Baru siap operasi. Ya. Ada rezeki dunia inilah kita bisa makan. Alhamdulillah kita buang airnya normal. Saya bayangkan setiap berapa jam sekali itu dibuang itu plastiknya itu, keluar begitu dia di perutnya itu. Operasi besar dia. Masya Allah, tabarakallah. Fadi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Coba tuh bayangkan itu. Kalau gitu nggak peka juga, nggak sadar juga, mati aja lah bagus. Makanya banyak ke kuburan, banyak sering-sering ke rumah sakit agar kita bisa bersyukur, ya. Jangan ngeluh, nggak ada duit ngeluh, nggak ada kerjaan ngeluh, semuanya ngeluh. Ya Allah, jadi gerem saya menjadi. Ya. Tapi yang lumrah kalau kita ngeluh nggak ada kerjaan. Apa pula lumrah? Nggak boleh Pak Haji ngeluh. Allah marah, Allah nggak suka. Gitu. Makanya manajemen hatinya, ketika kita nggak ada duit, Bu, coba sadarkan dalam hati akal pikiran kita. Coba lihat nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan yang lainnya kepada kita. Kita masih bisa sholat, anak-anak sehat, betul. Masih bisa ibadah, betul. Ya, masih bisa apa lagi? Masih bisa kita komunikasi. Coba tekapar ya. Ya. Jadi jangan hati kita, akal pikiran kita terfokus kepada nikmat yang satu itu, nggak ada duit. Kalau itu yang kita lakukan, stres kita, demi Allah stres kita. Ya.
Ustadz kerja sudah sebulan cari kerja nggak ada, stres aku Ustadz. Belum kolomnya. Coba dia bisa ngomong, dia bisa berdiri, dia bisa sholat. Ya. Anak-anaknya masih sehat, istrinya masih sehat, masih ada orang tua. Hanya segelintir uang dia nggak dapat duit, dia stres. Coba. Jangan begitu. Ya, ini kita berbagi ya Bu ya. Tolong amalkan. Saya sudah mengamalkan. Alhamdulillah. Ya. Terus saya ingat kakak saya itu. Ya, sehingga timbul rasa syukur saya. Walaupun saya nggak ada duit, tapi saya bisa ibadah. Ya, saya bisa kemana-mana. Saya nggak sakit. Jadi itu setan menjauh, nafsu jinak terkekang, nggak berkutik, sehingga kita akan bisa bersabar. Nah, ketika anak nakal, ketika anak jahat nakal nggak mau sholat, jangan hati akal pikiran kita terfokus sama anak yang nakal itu. Demi Allah stres kita. Coba lihat nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Kita masih punya suami, masih bisa ibadah, bekerja. Musibah kita hanya anak satu aja yang nakal, yang jahat. Itu Allah makin marah itu, makin kena azab, kita kena laknat sama Allah. Kalau kita tidak melihat nikmat-nikmat Allah yang lainnya, ini manajemen hatinya. Baru nggak dapat duit sebulan, udah menderita, kayak mau ini aja, kayak mau mati aja. Astagfirullahaladzim. Gerak aja. Sabar. Udah Pak ya, Pak Haji ya, paham ya? Oke. Sekarang Bu lihat Bu, jam 6 lewat 5 sedikit lah, jadi buka pulang ya. Hikmah yang ke-22. Nah, kita percepat aja nih. Ini kalau nggak paham, ya sempet. Bulan depan aja kalau nggak sempet. Ya nggak apa-apa, mungkin masih jam 6, insya Allah sempat ya. Nah. Bagaimana mungkin Allah saya lima atau yang rasakan dari Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam kalam hikmahnya, bagaimana mungkin Allah terhalang sesuatu padahal Dia paling dekat padamu dari segala sesuatu. Penjelasannya, pengertian dekat antara hamba dengan Tuhannya itu bukanlah dekat bersentuhan, berdampingan, bukanlah dengan jarak, bukan seperti dekatnya kita dengan sebagian kita. Mengambil tempat atas Allah itu mustahil, sebab sebelum menciptakan tempat Allah sudah ada. Dan adanya Allah sekarang ini seperti adanya Allah dahulu kala. Nah, kan orang kan sering bilang Bu, kita ibadah supaya dekat kepada Allah. Apa maksud dekat itu? Dekat itu bukan seperti saya kayak dekat sama Pak Haji, bukan. Kalau pengertian dekat kepada Allah seperti saya dekat sama Pak Haji, berarti Allah ada tempat, ada jarak. Itu mustahil Allah mengambil tempat. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada. Betul kan? Kan tempat yang diciptakan oleh Allah. Nah, ini tolong dipahami. Orang kan sering bilang ibadah supaya dekat kepada Allah. Saya dekat kepada Allah. Apa maksud dekat kepada Allah? Inilah Al-Imam menjelaskan. Kita lanjuti. Kedekatan Allah adalah kedekatan ilmu. Nah, itu dia. Ini maksud dekat dengan Allah bukan dekat dengan jarak. Ya. Kalau dekat dengan jarak berarti Allah bertempat. Maha suci Allah dari tempat. Kedekatan Allah adalah kedekatan ilmu, meliputi dan menyaksikan, bukan kedekatan jarak, ya kan? Karena tidak ada jarak antara kita dan Allah. Ya. Yang ada jarak itu kita dengan kita, betul kan? Rasulullah SAW bersabda, semuanya Allah tidak menempati sesuatu dan tidak lenyap dari sesuatu. Ini kan kata Nabi. Allah tidak bertempat. Kalau kita bilang Allah itu di arsy, loh itu kan kata Al-Quran, betul kan? Allah bilang dalam Al-Quran Allah itu di arsy. Maksudnya bukan tempat Allah di sana, bukan Allah tidur di situ, bukan Allah duduk di arsy itu, bukan. Maka jangan salah. Ya, maksudnya kekuasaan Allah. Nah, itu dia. Ya, di mana Allah? Allah di sana di atas. Nah, di arsy dia. Kan kata Allah dalam Al-Quran. Salah itu seperti itu ya. Maksudnya kekuasaan Allah. Nah, itu dia maksudnya. Kemudian berikutnya Imam Ali semoga Allah merahmati dan meridhoinya berkata, Allah tidak berasal dari sesuatu, tidak berada dalam sesuatu, tidak di atas sesuatu, tidak di bawah sesuatu. Karena jika berasal dari sesuatu, pasti dia makhluk. Jika berada di atas sesuatu, pasti dia dipikul. Jika dia berada dalam sesuatu, pasti terbatas.
jika berada di bawah sesuatu pasti dia terpaksa. Dan beliau ditanya, wahai putra paman Rasulullah SAW, di mana Tuhan kita? Apakah dia bertempat? Ini bu, apakah dia bertempat? Wajah Imam Ali berubah. Dia diam sejenak, kemudian menjawab, ucapanmu di mana Allah adalah pertanyaan tentang tempat. Allah telah ada saat tempat belum ada. Lalu dia menciptakan waktu dan tempat. Dan saat ini pun dia ada sebagaimana dia telah ada dahulu saat belum ada tempat dan waktu. Maksud dari dekatnya Allah dari hamba adalah bahwasanya hamba itu ada, terus ada dengan Allah. Arti dengan Allah itu adalah hamba itu ada, terus ada dengan ilmunya Allah, dengan kudrah kuasanya Allah, iradah Allah, dan pemeliharaan Allah. Ini juga penjelasannya. Maksud dari kita dekat dengan Allah adalah Allah itu, hamba itu ada, terus ada dengan Allah. Kita ini ada, terus ada dengan Allah. Artinya kita ini diurus oleh Allah. Kita ini nggak bisa lepas dari Allah. Kalau kita lepas dari Allah, nggak diurus oleh Allah, kita ini binasa, kita ini mati. Itu juga dimaksud dengan dekat kepada Allah. Setiap detik kita berada dalam pengurusan Allah, pengawasan Allah. Kemudian berikutnya, jadi pengertian Allah sangat dekat dengan hambanya adalah sekejap pun, ini bu garis bawahi, sekejap pun ia tidak bisa terlepas daripada pengetahuan Allah, penglihatan Allah, perlindungan Allah, dan pemeliharaan Allah. Jika terlepas dari itu semua, maka ia akan hancur binasa. Kita akan binasa, kita akan mati kalau kita terlepas dari pantauan Allah, pengurusan Allah, penyaksian Allah, pertolongan Allah. Tengok itu. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat dengan seorang hamba daripada Allah. Sebab apapun gerak-gerik dan yang dilakukannya semua itu diketahui, dilihat dan diawasi oleh Allah. Terakhir bu, jam 6:15. Sempat, alhamdulillah. Ya. Firman Allah Quran surat Qaf ayat 16. Qaf ayat 16. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikan hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tengok. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Tapi tolong jangan dipahami Allah di urat leher. Berarti Allahnya banyak. Hanya urat leher. Jadi Allah di situ, Allah. Bukan begitu. Oh, berarti masa Allah berarti Allahnya banyak. Ya. Maksudnya ilmu Allah. Ya, kemahapengaetahuan Allah, kepengurusan Allah terhadap kita. Itu dia maksudnya. Ya, jangan dikira Allah di urat leher. Mana Pak Allah di urat leher? Pak mana? Jangan. Ya, itu kayak itu nggak ngaji itu. Ya. Kemudian berikutnya, oh anak saya bu umur 6 tahun, 7 tahun sekolah perempuan. Pak, kan masjid kan rumah Allah. Enggak namanya anak. Iya, kenapa nak? Berarti rumah Allah tuh banyak ya Pak ya. Berarti Allahnya di situ ya Pak ya. Oh nggak gitu nak ya. Bukan Allahnya tidur di masjid ya, bukan rumah Allah banyak. Allah nggak punya rumah, Allah nggak bertempat ya. Maksud dari masjid rumah Allah artinya masjid tempat beribadah kepada Allah. Bukan Allahnya tidur di masjid, bukan masjid di rumah Allah ya. Allahnya di situ tidak ya. Kemudian berikutnya, yang mana anak tahu ya. Firman Allah Quran Surah ayat 85, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Ini kata Allah. Tapi kamu tidak melihat. Kemudian firman Allah, nah, itu kok dia selalu menggabungkan kata dengan kami. Iya, maksudnya ya pintar. Kenapa Allah sering bilang dalam Al-Quran kami? Berarti kan banyak kalau kami. Berarti kan dua nih, saya sama Pak Haji. Kami kemarin pergi ke Brastagi, berarti kan dua lebih dari satu. Kenapa Allah bilang kami? Kan Allah kan satu, berarti Allahnya banyak, Tuhannya banyak. Oh tidak begitu. Maksud kami ini itu menunjukkan kuasanya. Ya, bukan Allah lebih dari satu ya. Nah, ini makanya mengaji. Nah, ya. Alhamdulillah, bertanya Pak Haji bagus. Kemudian berikutnya firman Allah
Surah Al-Ahzab ayat 60, dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Dan firman Allah yang lain dalam surat ayat 7, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Kemudian berikutnya, karena sangat dekatnya Allah daripada hamba, maka terdindinglah mata hati daripada menyaksikan Allah, memandang Allah dan mengingat Allah, dan ia tidak ingat bisa melihat, mendengar, bergerak dan berkehendak dengan Allah, serta ia mengaku ia yang melihat, mendengar, bergerak dan berkehendak. Yang terakhir, untuk itu kita selaku hamba Allah harus berjihad dan riyadhah untuk membersihkan hati kita agar mata hati bu ini intinya, agar mata hati dapat melihat. Maksudnya melihat ini dalam kurung yaitu mata hati bisa mengingat